Oke, siap-siap ya. Kita bakal menyelam ke salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Coba deh bayangin, gimana ceritanya selembar kertas, iya cuma selembar kertas doang, bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Nah hari ini, kita bakal bongkar dokumen sakti yang bisa melakukan hal itu. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sepucuk surat bisa menumbangkan seorang presiden? Ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa loh. Ini tuh kayak teka-teki raksasa yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Apa sih yang bikin dokumen ini punya kekuatan sebesar itu? Dan inilah dia, tokoh utama kita, Super Semar. Namanya aja udah legendaris kan? Surat Perintah 11 Maret. Julukannya lebih keren lagi, Surat Sakti. Dan julukan itu bukan tanpa alasan. Ini bukan sekedar kertas dan tinta, tapi sebuah simbol akhir dari satu era dan awal dari era yang sama sekali baru. Nah, disinilah letak semua drama dan kontroversinya. Satu dokumen, tapi ditafsirkan dengan dua cara yang beda banget, 180 derajat. Di satu sisi, ada niat Presiden Soekarno. Di sisi lain, ada tindakan Jenderal Soeharto. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari sudut pandang si pemberi perintah dulu, Presiden Soekarno. Waktu beliau tanda tangan surat itu, sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya? Apa niat aslinya? Nah, ini dia. Penting banget. Soekarno sendiri ngomong langsung loh. Dalam sebuah wawancara sama media asing, ABC News, beliau bilang dengan sangat-sangat jelas. Itu bukanlah pengalian wewenang. Ini bukan tafsiran orang lain. Ini bantahan langsung dari mulutnya sendiri ke panggung dunia. Jadi, menurut versi Soekarno, Super Semar itu tujuannya spesifik dan terbatas banget. Cuma buat ngendaliin keamanan yang waktu itu lagi kacau, dan yang paling penting, buat melindungi dia dan keluarganya. Beliau ngelihatnya sebagai perintah tugas, bukan cek kosong. Makanya, belakangan beliau sampai menuduh Soeharto melampaui batas. Ini menunjukkan betapa kagetnya beliau dengan apa yang terjadi selanjutnya. Oke, sekarang kita balik koinnya. Begitu surat itu ada di tangan Jenderal Soeharto, beliau nggak nunggu lama. Roda sejarah langsung berputar dengan sangat-sangat cepat. Lihat deh betapa kilatnya semua ini. Cuma dalam hitungan minggu di bulan Maret 1966, boom, PKI dibubarkan. Boom, 15 menteri yang loyal sama Soekarno ditangkap. Pasukan pengawal presiden yang super setia, Cakrabirawa, dibubarkan. Terus, semua media massa diambil alih. Kalau kita pikir-pikir, setiap langkah ini kan jauh banget dari sekedar perintah keamanan. Ini lebih kelihatan seperti konsolidasi kekuasaan yang rapi dan sistematis. Nah, rentetan aksi secepat kilat tadi bikin para sejarawan punya istilah khusus buat fenomena ini. Mereka melihat ini bukan seperti kudeta biasa yang terjadi dalam semalam. Ini sesuatu yang jauh lebih halus. Istilahnya adalah kudeta merangkak. Idenya gini, kekuasaan itu nggak direbut dalam satu gebrakan besar. Tapi kekuasaan itu digerogoti pelan-pelan, selangkah demi selangkah, lewat serangkaian manuver yang terencana matang sampai akhirnya tahu-tahu kekuasaan sudah pindah tangan. Sejarawan Asfi Warman Adam, misalnya, menunjuk beberapa bukti kunci. Ada tekanan dari jalanan lewat demo mahasiswa yang disokong tentara, menuntut Tritura. Ada juga lobi-lobi dari para pengusaha. Dan tentu saja, momen krusialnya, kunjungan 3 jenderal ke Istana Bogor pas tanggal 11 Maret itu. Kalau semua kepingan puzzle ini digabung, ya jadi kelihatan banget polanya, seolah-olah ini bagian dari sebuah strategi besar. Eits, tapi tunggu dulu. Biar adil, kita juga harus dengar versi cerita dari sisi yang lain. Jadi, apa pembelaan Soeharto sendiri? Gimana dia menjelaskan semua tindakannya? Nah, menurut versi resmi Soeharto, ini sama sekali bukan soal perebutan kekuasaan. Ini murni soal memulihkan ketertiban. Beliau bilang Super Semar itu mandat yang sah buat menegakkan kembali wibawa pemerintah, dan yang paling penting, buat membubarkan PKI yang dianggap sebagai sumber kekacauan. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum pembelaannya. Soeharto secara terang-terangan bilang kalau dia nggak punya ambisi pribadi jadi presiden. Tentu saja, pernyataan ini jadi sangat-sangat kontroversial, mengingat sejarah mencatat beliau berkuasa selama 32 tahun sesudahnya. Jadi, ya, disinilah kita sekarang. Berdiri di tengah-tengah dua narasi yang saling bertabrakan, yang semuanya berpusat pada selembar kertas. Misteri ini tetap hidup, karena jujur aja sampai hari ini belum ada jawaban final yang bisa memuaskan semua orang. 2 orang, 2 cerita, dan 1 dokumen yang dampaknya masih terasa puluhan tahun kemudian. Super Semar itu bukan cuma catatan sejarah di buku pelajaran. Dia itu semacam luka yang belum kering. Sebuah pertanyaan abadi tentang kekuasaan, tentang niat, dan tentang apa itu kebenaran. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin gak akan pernah terjawab tuntas. Kalau sejarah punya dua versi yang sangat berbeda, gimana cara kita tahu mana yang benar?
Dan yang lebih penting lagi, pada akhirnya, siapa yang memegang pena untuk menulis babak akhir dari cerita ini? Coba deh direnungkan.